Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan mata kuliah hari ini yaitu viktimologi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan tipologi viktimologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu segera masuk materi yang selanjutnya yaitu tipologi korban. Tipologi korban artinya pengelompokan korban di dalam ilmu viktimologi. Adapun pengelompokan korban yang pertama yaitu unrelated victims, artinya korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan terjadinya korban. Artinya korban itu tidak ada hubungannya dengan si pelaku, sehingga dalam hal ini korbanlah sendiri yang menjadi korban. Dalam hal ini saya ambil contoh seperti korban kecelakaan pesawat terbang. Dalam hal ini tidak ada unsur yang dilakukan oleh pelaku untuk mencelakakan korban. Namun akibat adanya konsleting atau bocornya tempat pembakaran bensin di pesawat terbang sehingga mengakibatkan terbakarnya saluran BBM sehingga mengakibatkan pesawat itu meledak di udara. Bisa juga pesawat tersebut lepas kendali sehingga sulit untuk pilot mengendalikan pesawat dan akibatnya terjadilah kecelakaan pesawat terbang di udara. Makanya dalam hal ini tidak ada unsur-unsur si pelaku untuk mencelakakan korban. Kemudian tipologi yang kedua yaitu profiting victims. Maksudnya seseorang yang mendorong dirinya menjadi korban. Jadi dalam hal ini dia tahu bahwa dia akan menjadi korban, tapi dia sendiri yang mendorong dirinya menjadi korban. Seperti apa itu? Saya ambil contoh sini seperti korban perselingkuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena si laki-laki dan si perempuan itu sudah tahu nanti yang menjadi korban pasti mereka berdua di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Begitu juga seperti contohnya si istri, dia akan menjadi korban akibat dari perselingkuhan itu. Bisa jadi dia nanti menjadi korban dari suaminya. Seperti apa? Terjadinya KDRT. Begitu juga suami, dia akan menjadi korban akibat adanya perselingkuhan. Seperti apa? Terjadinya perceraian antara rumah tangga dia. Makanya dalam hal ini korban perselingkuhan dia tidak sadar bahwa dirinya sendirilah yang mendorong dia sebagai korban. Selain itu juga korban dalam hal ini juga disebut sebagai pelaku. Makanya dia sendirilah yang menjadi korban, dia sendirilah yang menjadi pelaku. Kenapa disebut demikian? Orang yang melakukan selingkuh artinya dia sudah ada rencana untuk melakukan hubungan di luar pernikahan. Hubungan itu bisa kita bilang sebagai hubungan terlarang karena tidak ada ikatan perkawinan. Karena dalam hal ini konteks perselingkuhan itu cuma mencari kesenangan semata. Sehingga tidak menutup kemungkinan mereka juga lah yang menjadi pelakunya. Kenapa disebut demikian? Karena mereka yang mengawali terjadinya perselingkuhan. Akibatnya mereka jadi pelaku. Ya begitu juga yang si suami laki-laki telah terjadi perselingkuhan. Saking cintanya terhadap selingkuhannya, istrinya yang tadi marah-marah, kemudian ditampar, ditabuk, dan sebagainya. Itulah yang menimbulkan dia sendiri yang jadi pelaku dan dia sendiri sebenarnya yang menjadi korban dalam hal ini. Kemudian masuk ke tipologi yang selanjutnya yaitu partisipasi victims.
yaitu seseorang yang tidak berbuat apa-apa. Ingat, seseorang yang tidak berbuat apa-apa, namun sikapnya mendorong dirinya menjadi korban. Seperti contoh saya ambil dalam hal ini, yaitu orang yang menggunakan perhiasan yang berlebihan. Nah, ini terutama bagi si perempuan nih. Biasanya keluar rumah, ingin memamerkan apa yang dimilikinya, termasuk perhiasan, keluarlah dengan menggunakan perhiasan yang begitu banyak. Hal tersebut mendorong dirinya sebagai korban, walaupun dia sendiri tidak tahu bahwa dia sendiri akan menjadi korban. Walaupun dia tidak melakukan sesuatu seperti tidak melakukan perselingkuhan, tidak menjadikan dirinya sebagai korban, tapi dalam hal ini sudah jelas, walaupun dia tidak berbuat apa-apa, dengan dia menggunakan perhiasan seperti gelang, kalung, cincin, emas, handphone yang mahal, itu pun sudah melibatkan dirinya menjadi korban. Artinya apa? Partisipasinya yang mendorong dirinya menjadi korban. Tapi dalam hal ini tidak menutup kemungkinan si laki-laki pun masuk juga di dalam partisipasi victim ini. Contohnya apa? Biasanya laki-laki menggunakan dompet, biasanya dompetnya diletakkan di belakang. Dompet diletakkan di belakang itu pun sebenarnya sudah mengundang dirinya atau mendorong dirinya menjadi sebagai korban. Sampai ia sadar nanti terjadilah percopetan. Kemudian selain itu juga terjadilah maling dan sebagainya. Itu yang mengundang dirinya menjadi korban. Kemudian tipologi yang keempat yaitu biological weak victims, yaitu seseorang yang memiliki kelemahan dan potensial untuk menjadi korban. Dalam hal ini dikatakan demikian, lemah atau potensinya lemah karena apa? Dia tidak berdaya untuk melawan si pelaku. Makanya saya ambil contoh dalam hal ini orang tua renta. Nah, itu sudah jelas dia tidak bisa lagi melawan orang yang lebih muda. Termasuk juga kadang-kadang anaknya melawan ibunya atau bapaknya. Makanya ibu dan bapaknya itu termasuklah di dalam biological weak victims. Selanjutnya yaitu anak-anak. Nah, anak-anak pun begitu juga. Anak-anak yang kecil itu tidak mempunyai kekuatan untuk melawan orang dewasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan dirinya pun akan terlibat di dalam terjadinya korban. Makanya di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, selain istri yang dilindungi, anak-anak pun dilindungi, termasuk juga orang tua atau orang tua renta. Orang tua renta dalam hal ini kalau di KDRT itu dimasukkan di penelantaran. Penelantaran orang tua seperti apa? Memasukkan atau meninggalkan orang tuanya di panti jompo itu sudah termasuk ke dalam orang tua tersebut, sudah masuk dalam korban. Selanjutnya yaitu tipologi korban yang selanjutnya adalah social weak victims, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan. Artinya dia menjadi korban tetapi dia tidak diperhatikan baik itu di masyarakat maupun di instansi pemerintahan. Seperti contohnya apa? Dalam hal ini saya ambil contoh seperti gelandangan dengan berkedudukan sosial yang lemah. Sudah jelas. Seharusnya gelandangan, termasuk juga pengemis, termasuk juga anak-anak jalanan, itu sebenarnya mereka termasuk ke dalam ilmu korban yaitu social weak victims. Karena mereka tidak diperhatikan baik di masyarakat maupun di instansi pemerintahan. Seharusnya pemerintah mencanangkan untuk merekrut yang para gelandangan, kemudian pengamen,
anak gelandangan segala macam, direkrut, dimasukkanlah, biasanya ada tempat penampungan anak-anak jalanan. Nah, disitulah mereka diberi pendidikan, membuat kerajinan tangan dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka masing-masing. Nah, hal seperti itu jarang sekali diterapkan oleh pemerintah kita. Sehingga para gelandangan, kemudian pengemis, pengamen, anak-anak jalanan itu termasuk di dalam korban. Kemudian yang terakhir yaitu victims, yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau korban semu, artinya tidak ada pelaku dalam hal ini, atau korban atau kejahatan tanpa korban. Kenapa disebut demikian? Karena pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Saya ambil contoh dalam hal ini seperti apa? Penyalahguna narkoba. Kenapa disebut demikian? Karena apa? Dia sendirilah yang menjadi pelaku dalam menggunakan narkotika, dan dia sendiri juga yang menjadi korban akibat menggunakan narkotika. Menjadi pelaku apa? Dia telah menyalahgunakan narkotika dengan melawan hukum atau melawan aturan hukum dengan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan dokter dan sebagainya. Dia menjadi korban dari apa? Akibat menggunakan narkotika sehingga dirinya menjadi sakau kah, atau demam kah, dan sebagainya. Makanya dalam hal ini si penyalahguna narkotika masuk ke dalam kategori self-victimizing victims. Baiklah, itu tadi terkait dengan tipologi korban. Saya rasa cukup 6 tipologi korban dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan 6 tipologi korban untuk pertemuan selanjutnya. Apabila ada kata-kata yang salah maupun yang menyinggung hati, saya mohon maaf. Dalam hal ini saya menjelaskan sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.